Kamu berdiri di depan balai kota Shinjuku pada malam yang berangin, lampu neon dari gedung-gedung di sekitarnya memantul di jalanan, berkilau di permukaan pintu kaca otomatis, bercampur cahaya biru dan merah. Surat pernikahan di tanganmu bergetar sedikit karena angin. Tetapi telapak tangan yang lembab bukan karena cuaca. Perempuan di loket tersenyum ringan, memberi ucapan selamat dengan nada datar. Kamu mendengar suara stempel tok menghantam kertas. Bunyinya bergema di kepalamu seperti suara kunci yang terkunci rapat. Kamu menyandarkan kepala ke jendela, memandang kota yang berlari mundur. Cahaya neon Tokyo perlahan memudar, berganti dengan gelapnya malam dan jalan-jalan sepi. Dalam momen itu, napasmu terasa panjang, seperti menahan sesuatu yang enggan disebut. Mungkin besok, saat mengenakan gaun hitam dan berdiri di samping Takumi di depan kamera, kamu akan belajar tersenyum seolah semuanya nyata. Tapi untuk sekarang, satu pertanyaan berputar di kepalamu. Mengapa kebahagiaan terasa seperti sebuah pertunjukan tanpa akhir? Dan kenapa rasa itu membuat dadamu berdenyut perih, bahkan sebelum semuanya benar-benar dimulai? Sebagian dirimu ingin berbalik dan pergi, tetapi sepatu hak randa yang kamu kenakan terasa menancap di lantai batu yang dingin. Lantai kayu mengilap, dinding putih tanpa satupun bingkai foto, hanya suara pelan AC yang terdengar, pintu tertutup, suara klik terdengar lagi. Kali ini, seolah menelan seluruh apartemen ke dalam keheningan pekat. Kamu duduk di sofa, tanganmu tanpa sadar menyentuh cincin baru di jari manis. Cincin itu berkilau di bawah lampu kuning. Tapi perasaan di hatimu terasa gelap. Kamu membuka pintu balkon. Angin malam masuk, membawa aroma lembab dari sungai Sumida yang jauh. Berdiri di sana, kamu menatap lampu-lampu kota yang berkelip dan bertanya dalam hati. Mungkinkah hidup tanpa cinta tapi penuh ikatan ini akan terasa ringan seiring waktu? Atau setiap hari hanya akan jadi tali yang semakin erat mencekik dada? Kamu menarik napas dalam-dalam, mencium bau aspal basah setelah hujan bercampur aroma kertas cetakan baru, membuat dadamu terasa sesak. Lampu jalan menyinari rambut hitammu yang panjang, beberapa helai terbang menempel di bibir. Takumi melirik, tapi tidak menyingkirkannya, hanya berkata pelan, besok ada konferensi pers, siapkan gaun hitam. Suaranya datar, tak tinggi tak rendah, namun setiap kata jatuh seperti batu di dadamu. Ada rasa perih yang menelusup kenapa setiap ucapannya terasa menjauhkan jarak di antara kalian. Takumi berdiri di sampingmu, mengenakan jas abu-abu dengan kerah rapi yang hampir terasa menekan. Dia tidak menatapmu, matanya lurus ke arah pintu gedung, seolah di dalam sana hanya ada sebuah panggung yang harus diselesaikan, bukan awal dari kehidupan baru. Pernikahan kontrak ini memang tak pernah memberi ruang untuk perasaan. Keluargamu menanggung utang besar setelah ayahmu bangkrut, dan Takumi direktur sebuah perusahaan investasi di Shibuya membutuhkan pernikahan stabil demi menenangkan pemegang saham dan menjaga citra. Dia menawarkan kesepakatan menikah selama 2 tahun, semua biaya hidup ditanggung. Kadang kamu hanya perlu hadir bersamanya di beberapa acara resmi. Semua jelas, semua dingin. Tetapi ketika pulpenmu menyentuh kertas, pergelangan tangan terasa berat seakan ada beban yang tak terlihat. Melangkah masuk melalui pintu kaca, kamu dan Takumi menyerahkan dokumen pada petugas. Saat kalian berdua melangkah keluar, angin malam Tokyo bertiup lebih kencang. Mobil hitam Takumi sudah menunggu di depan. Di dalam, udara berbau kulit baru, dingin dan terasa asing. Setibanya di apartemen Takumi, di lantai 40, kamu melangkah ke dalam ruangan yang mewah, namun terasa dingin. Takumi menggantung jas, melepas dasi, lalu langsung menuju ruang kerjanya tanpa menoleh padamu. Kamu menutup mata perlahan, mendengar suara angin lewat celah jendela. Suara musik jazz samar dari sebuah bar di bawah sana, berpadu dengan detak jantungmu sendiri. Pagi berikutnya, sinar matahari musim semi menembus tirai putih apartemen lantai 40. Udara di dalam ruangan beraroma kopi hitam yang baru diseduh, bercampur samar dengan bau kayu dari lantai yang dipoles licin. Dia tidak mengucapkan selamat pagi, hanya melirik jam tangannya sambil berkata, "Kita berangkat 10 menit lagi, gaunmu siap." Nada suaranya datar, seperti berbicara pada asisten. Bukan pasangan warna-warnanya mencolok, tapi matamu justru terpaku pada bayanganmu sendiri di kaca, wajah pucat, bibir tanpa senyum, mata yang terlihat lelah, meski baru bangun. Lampu kamera berkilat saat kamu dan Takumi melangkah ke karpet merah. Suaranya terdengar lembut di telinga orang lain, tapi menusuk di telingamu. Kamu menarik napas, mencoba, dan bibirmu menekuk sesuai harapan. Lampu kamera berkedip lagi, menelan rasa asing yang mulai tumbuh di perutmu.
Tangan Takumi meraih pinggangmu, bukan karena kasih sayang, tetapi demi kamera. Dalam keheningan itu, kamu menatap tanganmu sendiri di pangkuan. Cincin pernikahan berkilau samar di bawah cahaya lampu jalan, tapi kilauannya tak mampu menghangatkan hati yang mulai terasa berat. Kamu duduk sedikit jauh, mencium aroma teh hijau yang disajikan di meja, wangi lembutnya mengisi udara. Pintu menutup dengan suara klik yang familiar. Memutus semua kemungkinan percakapan. Kamu berdiri sebentar di ruang tamu yang luas dan hening, mendengar suara kota dari balkon. Lampu-lampu Tokyo di kejauhan berkedip pelan, seolah mengingatkanmu. Kamu tidak sendiri, tapi entah kenapa, kesepian justru terasa semakin jelas. Obrolan bisnis mereka terdengar seperti bahasa asing. Dingin dan penuh istilah yang tak kamu mengerti. Lampu-lampu jalan berpendar lembut di permukaan sungai Sumida yang berkilau di kejauhan. Kamu menutup mata, membiarkan angin menyapu pipi, dan bertanya dalam hati, berapa lama kamu bisa bertahan dalam rumah yang dingin ini? Dan kenapa rasa sesak itu semakin menekan setiap kali kamu mencoba menenangkan diri? Takumi sesekali melirik ke arahmu, bukan dengan pandangan lembut, melainkan sekadar memastikan kamu tetap duduk diam, tidak menimbulkan masalah. Sentuhannya dingin, terukur, dan hanya bertahan selama kilatan kamera berlangsung. Kamu merasakan sesuatu di dada, perasaan hampa yang semakin jelas setiap kali jarak fisik di antara kalian terasa seperti jurang. Kamu ingin bicara, sekadar menanyakan sesuatu yang bukan tentang pekerjaan atau jadwal. Tapi saat membuka mulut, suara Takumi memotong lebih dulu. Saat senyum terpasang di wajahnya, kamu bisa merasakan bagaimana gerakannya dilatih, sempurna untuk publik, tapi kosong ketika dilihat dari dekat. Ada rasa nyeri kecil yang menyelinap di dada. Apakah kamu sudah mulai menjadi bagian dari kehidupan yang terasa lebih seperti kontrak kerja daripada rumah? Kamu mengangguk, menelan sisa kopi yang terasa pahit lebih dari biasanya. Kamu duduk di meja makan, mengenakan kemeja tipis berwarna krem yang Takumi pilihkan untuk acara siang ini. Cangkir di tanganmu terasa hangat, tapi hati terasa dingin. Seakan panasnya tak bisa menembus lapisan tipis yang memisahkanmu dari seluruh dunia di sini. Takumi keluar dari ruang kerjanya, jas hitam terpasang rapi, sepatu kulit berkilau setiap langkahnya di dalam mobil. Jalanan Tokyo masih padat meski belum siang. Gedung-gedung kaca memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan, sementara suara lalu lintas berbaur dengan bunyi lembut AC mobil. Kamu mencium bau kulit jok yang kaku, bau khas mobil mewah baru, yang entah kenapa menambah rasa asing di antara kalian. Takumi sibuk memeriksa pesan di ponselnya. Jarinya bergerak cepat. Matanya tak pernah sekalipun menoleh padamu. Kamu menoleh keluar jendela, memperhatikan papan reklam Shibuya yang berkedip-kedip. Sesampainya di hotel mewah tempat konferensi pers diadakan, para wartawan sudah berkumpul. Cobalah tersenyum sedikit lebih hangat, bisiknya pelan. Senyumnya tetap tertuju pada kamera. Setelah acara, Takumi dan beberapa eksekutif perusahaannya berbicara di lounge hotel. Di perjalanan pulang, langit mulai gelap, lampu kota mulai menyala, memantulkan kilau orang di jendela mobil. Aku akan lembur malam ini, makan malam pesan saja sendiri. Ucapannya singkat, matanya masih menatap lurus ke depan. Kamu menutup kembali bibirmu. Bau lembut parfum kayu dari jasnya memenuhi kabin mobil, aroma yang seharusnya hangat malah terasa dingin. Saat tiba di apartemen, Takumi langsung masuk ke ruang kerjanya lagi. Kamu berjalan ke balkon, angin malam membawa aroma hujan sisa sore tadi. Udara rumah sakit di Shibuya terasa steril, berbau tajam cairan disinfektan, dan kain bersih yang baru diganti. Cahaya putih dari lampu neon di langit-langit menyorot dingin ke seluruh lorong, membuat kulitmu terlihat pucat saat duduk di kursi tunggu. Kedua tanganmu menggenggam hasil tes yang baru saja keluar. Kata itu, keluar, menggantung di udara seperti kabut dingin. Sekali lagi, ia terasa seperti pria yang menjaga jarak, bukan suami, bukan ayah. Rasa sakit kecil muncul di dadamu. Kenapa bahkan saat dunia terasa terbalik, dia masih begitu jauh? Perutmu terasa kaku, bukan hanya karena kejutan, tetapi karena kamu tahu kehamilan ini bukan bagian dari rencana kontrak yang kalian tanda tangani. Tak pernah menyebut tentang anak. Ada jeda sejenak. Tatapan itu tak setajam biasanya, tetapi juga tak sepenuhnya lembut. Aroma sabun dari baju yang baru dicuci memenuhi ruangan, tapi tak mampu menenangkan hatimu. Ada rasa nyeri yang samar, seperti duri yang tak terlihat, menekan dari dalam. Aku hanya butuh waktu, ini tidak ada dalam rencana. Takumi tetap di ruang kerjanya,
Suara ketikan keyboard terdengar sama lewat pintu yang tertutup. Kamu memeluk perutmu. Meski belum ada yang bisa dirasakan, hanya ingin memastikan ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang lebih dari sekadar perjanjian di atas kertas, di luar. Cahaya lampu kota menembus tirai, membentuk pola samar di dinding, seperti bayangan yang terus bergerak. Dua garis merah tipis, begitu jelas, begitu sunyi, seperti dua goresan tinta yang mengubah seluruh hidupmu. Takumi duduk di seberang, jasnya tetap rapi meski sudah larut malam. Kamu menatap pantulan wajahmu sendiri, mata yang lelang, pipi yang sedikit memucat, bibir yang terasa kering. Atau justru menjadi alasan terakhir yang memisahkanmu dari Takumi, pria yang bahkan kini terasa seperti orang asing. Tanganmu perlahan menyentuh perut yang masih datar, tapi sudah menyimpan sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Ekspresinya sulit dibaca, mata hitamnya menatap lembar hasil itu sebentar, lalu beralih ke wajahmu. Takumi melepas jasnya, menaruhnya di gantungan. Lalu berdiri di depan jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Suaramu bergetar, bukan karena marah, tetapi karena rasa asing yang tumbuh di tengah dada. Mengapa keberadaan bayi ini terdengar seperti gangguan dalam suaranya? Kita bisa atur semuanya, katanya pelan, masih memandang keluar. Aku akan pastikan tidak ada masalah untuk perusahaan atau keluargamu. Dia tidak berkata apa-apa, hanya deru napas dari mesin pendingin ruangan yang terdengar, bercampur dengan bunyi langkah perawat yang lalu lalang. Kamu mencoba bicara, suaramu pelan, hampir pecah. Aku. Hamin. Takumi bersandar ke belakang, menghela napas pelan. Kita akan bicarakan ini di rumah. Suaranya datar, tidak meninggi, tidak juga melembut. Kalian kembali ke apartemen malam itu. Lampu kota Tokyo berkilau di kejauhan, memantul di kaca jendela mobil. Di apartemen, suasananya tak kalah dingin. Kamu menatap punggungnya, merasakan udara di antara kalian semakin berat. Masalah? Ini anak kita, Takumi. Dia berbalik, matanya bertemu dengan matamu untuk pertama kali sejak keluar dari rumah sakit. Kamu menunduk, jari-jarimu menggenggam ujung daun tidur yang tipis. Malam itu, kamu berbaring di ranjang besar yang dingin, di tengah keheningan. Kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah anak ini akan jadi satu-satunya hal yang membuat hidupmu terasa nyata di tengah semua kepura-puraan? Malam itu, apartemen Takumi terasa berbeda. Aroma daging panggang dan lilin wangi bercampur di udara, menciptakan suasana hangat yang anehnya terasa lebih palsu daripada biasanya. Kamu duduk di meja makan, mengenakan gaun biru gelap dengan renda tipis yang Takumi minta untuk malam ini, di hadapanmu. Lilin berkelip, bayangannya memantul di permukaan gelas anggur. Orang tuaku ingin makan malam bersama kita minggu depan, kata Takumi. Nadanya ringan, tapi matanya tetap tak memandang mulaman. Kita harus terlihat meyakinkan. Ia meraih gelas anggur, menyesap sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan gerakan tenang. Kamu menganggur, meski hatimu terasa sedikit tercekat. Kata meyakinkan terdengar lebih seperti arahan bisnis ketimbang ajakan keluarga. Kehangatan uapnya menyentuh wajahmu, tapi tak bisa menyingkirkan rasa hampa di dadamu. Nada suaramu tak keras, tapi ada getir yang jelas. Setiap detail malam itu, dari lilin hingga meja makan yang rapih, hanya demi satu hal, membentuk citra pasangan yang sempurna untuk mata orang lain. Tidak tahu, ujarnya akhirnya. Suara seraknya nyaris tenggelam dalam deru angin. Baik, aku akan berperan sesuai yang kau mau, jawabmu pelan. Suaramu nyaris tenggelam di antara suara denting sendok dan garpu. Ada rasa perih halus, seperti jarum yang tak menyakitkan secara fisik, tapi cukup untuk membuatmu sulit bernapas. Bayi di dalam sana belum menendang, tapi keberadaannya cukup nyata untuk membuatmu sadar. Sandiwara ini tak bisa bertahan selamanya. Kamu berbisik pada dirimu sendiri, hampir tanpa suara, apakah suatu hari nanti dia akan memelukku bukan karena ada penonton, tapi karena benar-benar ingin? Dan kenapa pertanyaan itu justru membuat matamu terasa panas sebelum akhirnya tertutup oleh lelah? Di dapur, aroma miso dan jai dari sup yang baru matang masih terasa. Saat kalian mulai makan, Takumi akhirnya menatapmu. Tatapan itu bukan sekadar dingin kali ini, ada sedikit jeda, seolah ia mencoba membaca sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata kamu. Baik-baik saja, tanyanya pelan, suaranya turun setengah nada. Jadi, jika aku tampak lebih dekat di depan mereka, jangan kaget. Kata-katanya lembut, tapi ada jeda yang membuatmu ragu. Apakah kedekatan itu hanya akan berhenti di panggung sandiwara mereka? Aku baik-baik saja,
hanya lelah. Padahal, di dalam dada, ada perasaan asing campuran lega, karena ia akhirnya bertanya, dan sakit, karena pertanyaan itu terdengar terlambat. Lampu-lampu kota berpendar di kejauhan, kilauannya memantul di mata Takumi yang biasanya dingin. Pertanyaan sederhana itu justru membuat tenggorokanmu tercekat. Kamu tersenyum tipis, pura-pura tenang. Setelah makan malam, kalian duduk di balkon, angin malam Tokyo bertiup lembut, membawa aroma aspal basah dari jalanan yang baru diguyur hujan. Dia berbicara lagi, kali ini lebih pelan, kau tahu. Orang tuaku sangat menuntut, mereka akan mengamati setiap gerakan kita. Kamu menoleh ke arahnya, angin malam menyibakkan rambutmu, dan setelah mereka pergi, kau akan kembali ke ruang kerjamu seperti biasa? Takumi tidak langsung menjawab. Dia menatap kota, kilauan lampu memantul di wajahnya. Aku. Hening mengisi jeda itu, kamu menutup mata sebentar, merasakan kesejukan udara malam di pipimu, aroma lilin dari ruang makan yang masih terbawa angin. Malam itu, di ranjang besar yang terasa terlalu luas, kamu berbaring miring dengan tangan di perutmu yang mulai terasa berbeda. Di luar, lampu kota berkedip pelan. Hujan deras mengguyur Shibuya malam itu, memantul di trotoar yang dipenuhi genangan, dan membuat cahaya papan reklame berwarna-warni jadi seperti lukisan yang bergerak. Kamu berdiri di bawah atap stasiun, gaun panjangmu sedikit basah di ujungnya, sepatu hak rendahmu basah kuyup. Udara malam terasa dingin, setiap hembusan angin menusuk kulit, dan membuat bulu kudukmu meremang. Takumi muncul dari kerumunan, payung hitam besar terbuka di tangannya. Kau sedang hamil, aku tidak bisa membiarkanmu berjalan sendirian di malam begini. Ucapannya sederhana, datar seperti biasa, tapi ada sesuatu di nadanya yang berbeda, sedikit lebih hangat, meski samar wajahnya tetap datar. Rambut hitamnya sedikit berantakan, karena angin. Kau tidak harus menjemputku, katamu pelan. Suaramu nyaris tenggelam oleh suara hujan, rasa dinginnya membuat tubuhmu sedikit tersentak. Takumi menoleh cepat, wajahnya tampak khawatir, meski hanya sesaat. Tahu kedinginan? Dari sana, lampu neon dan lalu lintas malam terlihat seperti arus cahaya yang tak pernah berhenti bergerak. Hujan mulai mereda, hanya tersisa gerimis halus yang jatuh perlahan. Ada sesuatu di sana Rapun, mungkin? Atau sekadar kejujuran yang jarang ia tunjukkan? Tanyanya, suaranya kali ini lebih lembut, seperti bukan Takumi yang biasa kamu kenal. Dia menatapmu sebentar, lalu mengalihkan pandangan lagi, mungkin. Karena aku tidak sendirian kali ini, tapi entah kenapa, malam ini terasa berbeda. Tanpa banyak bicara, dia berdiri di sampingmu dan memegang payung, agar menutupi kalian berdua. Suara hujan menghantam permukaan payung, menciptakan dentingan lembut yang mendominasi keheningan di antara kalian. Kamu tahu, ini mungkin hanya sementara. Tapi malam ini, di bawah sisa gerimis dan cahaya neon Shibuya, dunia terasa sedikit berbeda, dan itu cukup untuk membuat dadamu terasa hangat sekaligus nyeri. Setiap langkah kaki kalian menimbulkan cipratan kecil, dan sesekali Takumi menyesuaikan langkahnya agar kamu tidak terpeleset. Kamu melirik ke arahnya, melihat butiran air hujan yang menempel di kerah jasnya. Ada perasaan yang campur aduk hangat karena ia akhirnya menunjukkan sisi manusiawinya, tapi juga perih karena kau tak tahu apakah itu akan bertahan setelah hujan ini reda. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya suara langkah di trotoar basah dan desau angin malam. Di kejauhan, suara musik dari kafe kecil di sudut jalan terdengar samar, mengalun lembut seperti melengkapi momen yang terlalu singkat ini. Takumi menoleh, matanya bertemu dengan matamu sesaat. Hangatnya kain yang masih menyimpan sisa suhu tubuhnya membuat jantungmu berdetak lebih cepat. Meski kamu tahu, mungkin ini hanya rasa peduli karena bayi di perutmu. Ada sesuatu yang berbeda dalam momen itu, sesuatu yang tak bisa kamu abaikan. Kalian berjalan pelan menyusuri jalan yang licin, aroma khas hujan bercampur dengan bau aspal basah memenuhi udara. Sementara lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan bayangan yang bergetar. Saat angin bertiup lebih kencang, payung bergoyang, dan setetes air hujan yang lolos dari tepinya jatuh tepat di lehermu. Kamu menggeleng pelan. Aku baik-baik saja, hanya dingin sedikit. Takumi menarik napas, melepas jas hitamnya, dan dengan gerakan hati-hati menyampirkannya di pundakmu. Kalian berhenti di sebuah jembatan kecil yang menghadap ke jalan ramai Shibuya. Takumi menatap pemandangan itu sebentar, lalu berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aneh, dulu aku selalu suka hujan. Kamu menoleh, menatap wajahnya dari samping.
Cahaya papan reklame yang berpendar memantul di matanya, dan untuk pertama kalinya, kamu melihat sorot yang bukan sekadar dingin atau datar. Berbeda bagaimana? Tanyamu pelan. Takumi tidak langsung menjawab. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dadamu terasa sesak. Saat hujan benar-benar berhenti, kalian berjalan lagi, kali ini lebih dekat. Dan entah kenapa, di tengah udara dingin dan aroma hujan yang menempel di pakaian, kamu merasa jantungmu berdetak sedikit lebih cepat setiap kali Takumi melirik memastikan kamu baik-baik saja. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kontrak itu dimulai, apartemen Takumi tidak terasa seperti panggung. Tidak ada tamu, tidak ada kamera, tidak ada orang tua yang menuntut penampilan sempurna. Hanya kamu, Takumi, dan aroma miso panas yang mengepul dari panci di dapur. Kamu berdiri di depan kompor, tanganmu memegang sendok kayu, mengaduk sup perlahan. Uapnya naik pelan, membawa aroma rumput laut, jahe, dan sedikit wangi asin khas soyo. Dapur terasa hangat, kontras dengan ruang tamu yang selalu sunyi. Takumi duduk di meja makan, kemeja putihnya dilonggarkan di bagian keran. Untuk pertama kalinya, dia tidak sibuk dengan laptop atau ponselnya. Dia hanya memperhatikan. Kau bisa memasak? Tanyanya akhirnya. Suaranya terdengar datar, tapi bukan dingin. Kamu menoleh, bahumu sedikit terangkat, hanya sedikit. Ibu yang mengajarkan. Sebelum semua ini terjadi, kalimatmu terhenti di udara. Aroma sup yang terus mengepul seperti menutupi rasa getir yang ikut naik ke tenggorokan. Dia tidak menjelaskan lebih jauh, hanya menunduk lagi dan menyuap supnya. Takumi tidak menanggapi. Dia berdiri, berjalan mendekat, lalu mengambil mangkuk dan sumpit dari rai. Lampu-lampu Tokyo berkelip di kejauhan, dan aroma lembut teh bercampur dengan udara malam yang dingin. Kau tahu, katanya pelan, aku tidak ingat kapan terakhir kali makan malam seperti ini. Hanya ada suara sumpit, suara pelan hujan yang mulai turun lagi di luar, dan bau harum miso yang memenuhi udara. Tidak ada formalitas berlebihan, tidak ada gaun atau jas mewah. Hanya pakaian santai dan keheningan yang anehnya terasa. Ringan, tanpa rasa hampa. Jawabnya singkat, maksudmu makan tanpa kamera? Atau tanpa rasa formalitas? Suara pergerakannya di dapur terasa asing, karena biasanya dia tak pernah terlibat dengan hal-hal kecil seperti ini. Aku akan menata meja, katanya pelan, seolah berusaha agar kata-kata itu terdengar wajar, bukan karena pujian itu istimewa, tapi karena cara ia mengucapkannya. Tapi ada juga bagian lain yang takut-takut, bahwa begitu besok datang, dia akan kembali ke ruang kerjanya, ke rutinitas dingin yang sudah biasa. Ada jeda kecil, ada ketulusan samar yang jarang kamu dengar dari mulutnya. Hanya untuk satu malam, kamu berhenti berpikir tentang kontrak, tentang masa depan, tentang semua hal yang membuat napasmu terasa berat. Kalian duduk berhadapan di meja makan, uap sop miso mengepul di antara kalian. Saat menjuap sendok pertama, kamu mencium aroma hangat sup yang menenangkan. Ada sesuatu yang sedikit berbeda di sana, sesuatu yang lebih lembut. Rasanya sederhana, tapi di dalam mulut, ada rasa nyaman yang sudah lama tidak kamu rasakan. Kena, kata Takumi singkat, menatap sup di mangkuknya. Rasanya seperti rumah. Kata-kata itu membuat jantungmu berdegup lebih keras dari yang kamu sadari. Kamu menatapnya, dan untuk pertama kali, pandanganmu tidak bertemu dengan dinding dingin di matanya. Apa kau selalu makan sendiri sebelum ini? Tanyamu pelan. Takumi mengangkat matanya. Raut wajahnya sedikit berubah. Hampir selalu, aku terbiasa, tapi malam ini terasa lain. Hening kembali mengisi ruangan, tapi kali ini tidak terasa canggung. Setelah makan, kalian duduk di balkon, membawa 2 cangkir teh hijau panas. Takumi bersandar di kursinya, matanya menatap kota tanpa ekspresi khas yang biasanya ia bawa. Kamu menoleh, menyandarkan dagu di telapak tangan. Dia tersenyum samar, hampir tak terlihat. Kata-kata itu membuat dadamu terasa hangat, sekaligus perih. Ada bagian dari dirimu yang ingin percaya malam ini adalah awal dari sesuatu, namun malam ini, di bawah sinar lampu kota dan aroma teh hijau, kamu membiarkan dirimu merasa sedikit lebih ringan. Dan ketika angin malam menyapu rambutmu, kamu bertanya dalam hati, jika kebersamaan sederhana seperti ini bisa terasa begini hangat, kenapa rasanya selalu menyakitkan saat menyadari mungkin ini hanya sementara? Pagi di apartemen Takumi dimulai dengan aroma kopi hitam yang mengepul dari dapur. Kamu berdiri di dekat jendela besar,
menatap cahaya matahari yang memantul di gedung-gedung Shinjuku. Udara terasa dingin meski pemanas menyala, dan kamu menggenggam mug teh hijau untuk sedikit menghangatkan tangan. Perutmu sudah mulai terlihat, meski samar, dan setiap kali menyentuhnya, ada rasa campur aduk yang sulit dijelaskan, bahagia, cemas, dan entah apa lagi. Takumi keluar dari kamar tidur dengan kemeja putih rapi, jas hitam di lengannya. Dia melirikmu sebentar, pandangannya tidak setajam biasanya. Ada acara makan malam perusahaan malam ini. Aku akan pulang larut, ucapnya sambil menatap jam tangannya. Tetapi sebelum dia melangkah pergi, pandangannya bertahan sedikit lebih lama pada dirimu. Ada jeda di antara kata-katanya, seolah ia sendiri heran kenapa ia melakukannya. Saat kamu berjalan-jalan ke taman kecil dekat apartemen, aroma tanah basah dari hujan semalam terasa segar. Setiap kali matanya bertemu dengan matamu, kamu merasakan napasmu jadi pendek. Takumi menatap kota tanpa berkata apa-apa cukup lama, lalu akhirnya berujar pelan, kau kelihatan lebih lelah akhir-akhir ini. Aku harusnya lebih memperhatikan. Ada sesuatu yang ingin dikatakannya, tapi ia menahan diri, dan justru keheningan itulah yang membuat dadamu terasa nyeri, karena ada sesuatu yang tumbuh, tapi belum berani keluar dari permukaan. Angin musim semi membawa wangi samar bunga sakura yang mulai bermekaran, dan kamu mendadak merasa rindu akan sesuatu yang tidak bisa kamu sebut, bukan hanya kehidupan sebelum kontrak ini, tapi mungkin rindu akan seseorang yang benar-benar memandangmu bukan sebagai peran, karena dari awal, kalian hanya berpura-pura. Tapi malam ini, kalimat itu terasa nyata, bukan bagian dari peran. Tatapan itu berbeda, bukan tatapan kosong seperti biasanya. Ada sesuatu yang tertahan di sana. Ada kekhawatiran, ada rasa bersalah, dan mungkin ada sesuatu lagi yang terlalu awal untuk kamu yakini. Kamu bisa merasakannya, meski dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan retakan itu entah akan membawa kehangatan baru, atau justru patah yang lebih besar. Kamu hanya mengangguk, tidak ingin menanyakan lebih banyak. Sepanjang hari, rasa itu melekat. Jasnya dilepas, dan dia duduk di sofa, tampak lelah. Kamu sedang membaca buku di meja makan, ketika dia mendekat. Kau sudah makan? Tanyanya, suaranya lebih lembut dari biasanya. Tidak ada kamera, tidak ada talu, hanya suara kuah mendidih, dan aroma harum kaldu tulang bercampur soyu memenuhi udara. Malam itu, Takumi pulang lebih awal dari perkiraan. Kupikir kau akan pulang larut, jawabmu, meletakkan buku. Aku baru pesan makan malam. Takumi duduk berseberangan, menatapmu sejenak sebelum berkata, aku meninggalkan rapat lebih cepat, tidak terlalu penting. Ketika makanan tiba, 2 mangkuk ramen panas dan teh oolong, suasana terasa berbeda. Takumi menatapmu beberapa kali di sela makan. Tatapannya bertahan sedikit terlalu lama. Setelah makan, kalian duduk di balkon. Lampu-lampu Tokyo berkelip di kejauhan, dan udara malam membawa wangi hujan sisa sore tadi. Kata-kata sederhana itu, yang mungkin akan terdengar biasa dari orang lain, justru membuat matamu terasa panas. Kau tidak perlu, katamu pelar. Suara hampir pecah. Ini hanya. Semua terasa berat belakangan ini. Takumi menoleh, dan untuk pertama kalinya, tatapannya tidak bisa kamu baca sama sekali. Dalam diam, yang hanya diisi oleh suara kota dari bawah sana, kamu mendadak sadar retakan kecil mulai muncul di antara peran yang kalian mainkan. Suasana pesta perusahaan malam itu terasa mewah, tapi asing. Aula hotel di Ginza dipenuhi cahaya lampu gantung kristal. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi wine yang memenuhi udara. Musik jazz pelan mengalun di latar. Tapi tidak cukup untuk menutupi suara tawa tamu-tamu yang berbincang dengan nada formal. Kamu tidak mendekat, memilih tetap di sisi, menikmati irisan buah, dan mencoba mengabaikan rasa asing di keramaian ini. Senyumnya ramah. Suaranya rendah saat bertanya, apakah kamu baik-baik saja sendirian di sudut ruangan? Kamu menjawab singkat, mencoba sopan, dan senyum kecil terbit di wajahmu. Kamu berdiri di dekat meja hidangan, gelas jus jeruk di tangan, karena alkohol tentu tak boleh kamu sentuh. Takumi sibuk berbicara dengan para eksekutif di seberang ruangan, wajahnya tetap tenang, tatapannya fokus, tapi sesekali matanya melirik ke arahmu, cepat dan nyaris tak terlihat. Seorang pria mendekat, karyawan muda dari perusahaan Takumi yang kamu pernah temui sekali. Ada ketegangan yang tidak bisa kamu abaikan, campuran rasa hangat karena perhatiannya, dan rasa sakit samar karena kau tahu perasaan ini bisa berakhir sewaktu-waktu ketika kontrak ini selesai. Tapi sebelum percakapan itu berlanjut,
suara langkah yang familiar mendekat. Lampu-lampu toko yang redup memantulkan cahaya di aspal basah, meninggalkan kilau perak di sepanjang trotoar. Takumi memegang payung di tangan kirinya, sementara tangan kanannya menyentuh ringan punggungmu, membimbingmu melewati genangan. Namun, seperti biasa, kata-kata itu tak keluar. Dia hanya menarik napas dan berkata, "Aku akan pastikan kau pulang dengan aman." Setiap kali seseorang mendekat untuk menyapa, dia berdiri sedikit lebih dekat padamu. Jarak tubuhnya membuatmu merasa aman sekaligus bingung. Takumi berdiri di sampingmu, satu tangannya menyentuh ringan punggungmu, sebuah gerakan yang terlihat wajar di mata orang lain, tapi terasa lebih tegas dari biasanya. Saat dia pergi, Takumi tetap menatapnya beberapa detik sebelum berbalik padamu. "Kau harus hati-hati. Kau hanya tidak suka aku berbicara dengan orang lain?" Suaramu pelan, tapi cukup untuk terdengar di tengah musik lembut yang mengalun, dan perihnya kenyataan bahwa mungkin ia masih takut untuk mengakuinya. "Hanya tidak suka melihatmu berdiri terlalu lama," katanya akhirnya. Tetapi matanya tidak berbohong, ada sesuatu di sana yang lebih dari sekadar perhatian. "Orang-orang di sini suka bicara," katanya pelan. Matanya tajam tapi suaranya lebih berat dari sekadar peringatan biasa. "Istriku sedang tidak bisa berdiri lama-lama," ucapnya datar pada pria itu. "Aku akan membawanya duduk." Nada suaranya tidak keras, tapi ada ketegasan yang membuat pria itu segera pamit. "Kamu menatapnya?" Alis sedikit terangkat atau Takumi tidak langsung menjawab. Dia membimbingmu ke kursi di sudut ruangan, memastikan kamu duduk nyaman sebelum berjongkok sedikit agar wajahnya sejajar denganmu. "Aku." Dentuman halus dari gelas wine yang saling beradu terdengar dari meja seberang, dan entah kenapa, suara itu terasa seperti gema kecil di dadamu. Sepanjang sisa pesta, Takumi tetap di sisimu. Ia menahan gelas minumannya hanya setengah penuh, seolah ingin memastikan pikirannya jernih. Ketika kalian akhirnya meninggalkan pesta, jalanan Ginza sudah mulai sepi. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, kamu memberanikan diri bertanya, "Apa yang sebenarnya kau rasakan?" Suaramu pelan, nyaris kalah oleh suara angin malam. Takumi berhenti sebentar, menatapmu dalam diam. Ada sesuatu di matanya, rasa yang tidak ia ucapkan, tapi terasa jelas. Dan di momen itu, saat kalian berjalan berdampingan di bawah langit malam Tokyo yang basah, kamu merasakan dua hal bertabrakan di dada. Hangatnya rasa yang mulai tumbuh. Udara malam di tepi sungai Sumida terasa lembab, membawa aroma air dan kayu basah dari dermaga. Lampu-lampu jalan berpendar kekuningan, memantul di permukaan air yang beriak pelan. Kamu berdiri di jembatan kecil bersama Takumi, angin musim semi menyibakkan rambutmu, membuatmu menarik jaket lebih rapat ke tubuh. Sejak meninggalkan mobil, Takumi hampir tidak bicara, wajahnya tenang, tapi ada sesuatu di sorot matanya gelisar. Mungkin, kakinya berhenti di dekat pagar jembatan, dan dia menatap sungai yang memantulkan cahaya lampu kota seperti untayan emas bergetar. "Kau selalu memilih tempat satu kalau ingin bicara," katamu pelan, mencoba memecah keheningan. Kalau ada banyak mata yang memperhatikan, dia akhirnya menatapmu. Pandangannya lebih dalam dari biasanya. "Aku tahu aku tidak pernah membuatmu merasa cukup nyaman di sisiku." Suaramu terdengar lembut di tengah suara angin malam dan deru samar kapal di kejauhan. Takumi tidak langsung menoleh. "Sulit bagiku bicara." Kata-kata itu membuat napasmu sedikit tercekat. Ada rasa lega mendengar pengakuan itu, tapi juga rasa nyeri halus, karena selama ini, kamu memang selalu bertanya-tanya, apakah dia peduli atau tidak. Jarak antara kalian mengecil, hanya tersisa suara air dan angin sebagai saksi. Bau lembut parfum kayu dari jasnya bercampur dengan aroma lembab sungai, menciptakan sensasi yang anehnya menenangkan sekaligus menyayat. "Maksudku, aku ingin kita benar-benar jadi keluarga, bukan sekadar untuk kontrak. Bukan untuk kamera." Matanya menatapmu tajam, tapi ada kelembutan yang jarang kamu lihat. Saat membukanya lagi, lampu-lampu kota terasa sedikit lebih hangat, dan meski hatimu masih bergetar, ada bagian kecil di dalam dirimu yang mulai percaya mungkin, untuk pertama kalinya, kalian benar-benar berdiri di sisi yang sama. "Aku tahu aku terlambat menyadari, tapi aku tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Aku tidak tahu kapan mulai berubah. Tapi setiap kali melihatmu dengan bayi kita, aku merasa sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya." Suaranya pelan, serak, seolah kata-kata itu berat untuk keluar. "Aku tidak hanya ingin pura-pura lagi." Kamu tidak menjawab segera, hanya meraih pagar jembatan untuk menahan diri.
Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin lagi melihatmu merasa sendirian di sisiku. Perasaan di dadamu terlalu campur aduk, ada kelegaan karena akhirnya mendengar apa yang selama ini kau harapkan. Tapi juga rasa sakit karena semua butuh waktu untuk bisa benar-benar percaya. Aku juga tidak tahu apakah aku sanggup terus begini. Takumi, kamu mulai bicara. Suaramu hampir bergetar. Kita menikah karena kontrak. Aku tidak pernah berharap lebih dari itu, tapi... Dia menatapmu lebih lama. Wajahnya tidak lagi sekaku biasanya. Kata-kata itu membuat dadamu berdegup keras. Angin malam yang dingin terasa tak lagi menusuk, tapi justru membawa hangat yang anehnya menyakitkan. Ada rasa lega, ada rasa takut, dan ada sesuatu yang membuat matamu terasa panas. Kau bilang, tidak ingin pura-pura, katamu pelan, menatap lampu-lampu kota yang berkilau. Lalu, apa maksudmu? Takumi mendekat satu langkah. Kamu menggigit bibir, menahan sesuatu yang terasa seperti air mata. Sebuah kapal kecil melintas, lampunya memantul di wajah Takumi, memperlihatkan ketulusannya dengan jelas. Takumi mendekat sedikit lagi, suaranya nyaris berbisik di antara angin malam. Aku mungkin tidak bisa janji apa-apa sekarang. Kamu menutup mata sebentar, membiarkan kata-kata itu tenggelam di udara dingin yang berbau air sungai. Aroma alkohol medis memenuhi ruang bersalin rumah sakit Shibuya, bercampur dengan suara monitor yang berbunyi teratur dan langkah cepat perawat. Lampu putih terang menyinari setiap sudut ruangan, membuat bayangan di dinding tampak tajam. Kamu berbaring di ranjang dengan napas terengah. Tanganmu mencengkeram erat selimut, tubuhmu terasa berat dan panas sekaligus. Takumi berdiri di sampingmu, mengenakan jas dokter sekali pakai dan masker. Matanya fokus penuh padamu, tangan kirinya menggenggam tanganmu erat. Terasa hangat tapi bergetar. Wajahnya yang biasanya datar kini jelas menunjukkan rasa gugup. Aku di sini, ucapnya pelan. Suaranya serak menembus hiruk-pikuk suara perawat. Takumi duduk di tepi ranjang. Wajahnya mendekat, matanya menatap bayi itu dengan sorot yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, campuran kagum, lega, dan sesuatu yang jauh lebih lembut daripada semua tatapan yang pernah ia berikan. Aku tidak akan kemana-mana. Lampu ruangan sedikit diredupkan, meninggalkan cahaya lembut di dinding. Untuk pertama kalinya sejak kontrak ini dimulai, dada yang selama ini selalu terasa berat justru terasa lebih ringan. Meski air mata masih menetes pelan di pipi, Takumi mendekat, meraih bahumu dan menarikmu pelan ke pelukannya. Kehangatan tubuhnya terasa nyata. Bukan lagi sekadar formalitas atau kebiasaan kita. Keluarga sekarang, ucapnya nyaris berbisik. Aroma khas kain bayi bercampur dengan bau alkohol, dan semua suara lain terasa jauh. Dokter mengangkat bayi mungil itu, lalu menyerahkannya padamu. Kulitnya hangat, gerakannya lemah, tangisannya kecil, tapi tajam menembus telingamu. Kontraksi datang lagi, lebih kuat kali ini. Membuat seluruh tubuhmu menegang. Kamu menutup mata, mendengar suara mesin, dan suara dokter yang memberi aba-aba. Suaranya bergetar, dan meski singkat, kata-kata itu terasa tulus, seperti bukan keluar dari pria yang biasa bicara dengan nada formal. Rasa sakit itu menusuk, membanjiri tubuh, membuat waktu terasa melambat. Takumi meremas tanganmu lebih erat. Jari-jarinya dingin tapi genggamannya tidak goyah. Di sela teriakan dan napas yang terputus-putus, kamu mendengar suara lirihnya, hampir seperti bisikan pada dirinya sendiri. Maaf. Karena aku tidak selalu ada sebelumnya. Kata-kata itu samar, tapi cukup jelas untuk menembus kabut rasa sakit yang menyelimuti. Saat akhirnya suara tangisan bayi pecah di udara, seluruh ruangan terasa berhenti sejenak. Air mata yang tidak kamu sadari mulai mengalir. Dia menyentuh jemari mungil bayi itu dengan hati-hati, lalu menatapmu. Kau hebat, katanya pelan, saat perawat meninggalkan ruangan. Hanya ada kalian bertiga. Kamu memejamkan mata, mencium bau kain bersih, aroma bayi, dan sisa parfum kayu dari jas Takumi yang samar. Di luar jendela, lampu-lampu Tokyo berkelip jauh di bawah. Tapi malam ini, dunia di dalam ruangan terasa cukup hanya kalian bertiga dalam kehangatan yang rapuh namun nyata. Apartemen Takumi terasa jauh berbeda sejak bayi itu hadir. Suara tangisan lembut, suara napas kecil, dan aroma susu formula memenuhi udara, menggantikan keheningan kaku yang dulu selalu menyelimuti ruangan. Lampu malam redup di kamar bayi memantulkan cahaya ke dinding, membuat bayangan lembut yang bergerak pelan setiap kali angin dari ventilasi berhembus. Kamu duduk di kursi goyang, mata setengah terpejam. Bayi mungil itu berada di pelukanmu. Napasnya teratur,
Dadanya naik turun pelan, dan setiap helaan napasnya meninggalkan rasa hangat di kulitmu. Besok kau harus ke kantor pagi-pagi, bisikmu, suara serak karena lelah. Suaranya lebih lembut dari biasanya, hampir terdengar seperti bisikan, agar tidak membangunkan bayi. Dia mengulurkan tangan, dan dengan hati-hati mengambil bayi dari pelukanmu. Gerakannya kaku di awal, tapi penuh perhatian, seolah dia belajar setiap langkah dengan sangat serius. Aku tidak pernah benar-benar sadar betapa beratnya semua ini. Takumi berdiri di dekat jendela, mengenakan kaos tipis dan celana rumah, rambutnya sedikit berantakan, pemandangan yang jarang kamu lihat. Bahwa kau akan benar-benar ada di sini, ikut berjaga malam demi malam. Ada rasa lega, ada rasa hangat, tapi juga sedikit nyeri, karena di dalam dirimu masih ada ketakutan kalau semua ini bisa hilang suatu hari nanti, ketika kontrak berakhir atau hidup kembali berubah. Giliran aku, katanya pelan. Mendekat, dia menatapmu cukup lama sebelum akhirnya berkata, aku tidak tahu kapan mulai. Malam itu panjang, mata kalian berdua berat, tapi untuk pertama kalinya, rasa lelah terasa. Layak, tapi setiap malam seperti ini, aku merasa kita benar-benar seperti keluarga, bukan sekadar perjanjian. Kamu menatapnya, mata sedikit berat, karena kantuk kau tidak harus selalu berjaga. Takumi menoleh, matanya bertemu dengan matamu dalam cahaya redup. Dan kau pikir aku bisa tidur nyenyak sementara kau kelelahan sendirian? Hanya suara desahan napas bayi dan langkah pelan Takumi yang terdengar. Aroma lembut bedak bayi bercampur dengan wangi sabun dari kulitnya, menciptakan suasana yang anehnya terasa damai meski kalian berdua hampir tidak tidur selama berhari-hari. Ada sedikit nada bercanda yang jarang terdengar darinya, tapi ada juga kejujuran yang membuat dadamu terasa hangat. Dia berdiri sejenak, menatap anak itu, lalu berbalik ke arahmu. Ada sesuatu di matanya yang lembut, berbeda dengan tatapan dingin yang dulu selalu dia bawa. Dia menimang bayi itu perlahan, mengayunkannya di pelukan sambil menepuk punggungnya dengan ritme teratur. Ketika bayi itu akhirnya tertidur nyenyak, Takumi meletakkannya di box kau. Lebih kuat daripada yang kukira, katanya pelan. Kamu tersenyum samar, meski matamu terasa berat. Aku juga tidak menyangka. Takumi mendekat, duduk di tepi kursi goyang. Napasnya terdengar pelan, di sampingmu, aroma sabun dari kulitnya, samar, kata-katanya membuat hatimu bergetar. Kamu memejamkan mata sebentar, membiarkan suara napas bayi dan langkah pelan Takumi memenuhi ruangan. Lampu-lampu kota Tokyo berkelip dari balik jendela besar apartemen, lantai 40, malam terasa sunyi. Hanya terdengar desau angin dari ventilasi, dan suara napas bayi yang tertidur di kamar sebelah. Kamu duduk di sofa, selimut tipis menutupi kakimu. Secangkir teh hijau di tangan. Kehangatan cangkir tidak sepenuhnya mengusir rasa dingin yang menyelinap ke dada. Takumi keluar dari ruang kerjanya, langkahnya pelan, bahunya sedikit menurun, wajahnya tidak membawa ekspresi datar yang biasa. Dia berhenti beberapa langkah darimu, seolah mencari kata-kata. Bisa kita bicara? Suaranya rendah, nyaris ragu. Kamu menoleh, sedikit terkejut dengan nada suaranya. Tentang apa? Tanyamu pelan. Meski di hatimu, kamu tahu percakapan ini tak bisa dihindari. Ada rasa nyeri di tenggorokan, meski suaramu terdengar tenang. Dia duduk di kursi berseberangan, tangannya bertaut, matanya menatap lantai sejenak, sebelum akhirnya menatapmu. Tentang semuanya, tentang kenapa aku memintamu menikah denganku dulu, untuk semua malam, ketika kau harus bertanya-tanya apa arti dirimu bagiku, untuk semua saat aku membiarkanmu merasa sendirian. Napasnya dalam. Terdengar berat, aku bilang waktu itu, karena aku butuh pernikahan stabil untuk perusahaan, tapi sebenarnya itu hanya separuh kebenaran. Kamu menatapnya, perasaanmu campur aduk, ada kemarahan, ada kelegaan, ada rasa hangat samar yang membuat dada terasa sesak. Mereka selalu mengendalikan hidupku. Mereka ingin aku menikah dengan wanita yang mereka pilih, seseorang dari keluarga berpengaruh. Aku tidak tahan, jadi aku memilihmu. Karena kau bukan bagian dari permainan mereka, kau kebebasanku. Meski kau tidak tahu, kamu diam, jari-jarimu menekan permukaan cangkir yang mulai dingin. Separuh lainnya, tanyamu, suaramu pelan tapi mengandung rasa ingin tahu yang bercampur luka. Takumi menarik napas, matanya bertahan pada matamu. Orang tuaku. Bukan itu lagi alasannya. Suaranya turun, lebih lembut, dan ada ketulusan yang jarang kamu dengar. Aku tahu aku terlambat menyadari, dan aku tahu aku sering membuatmu merasa sendirian,
bahkan ketika aku ada di sampingmu. Kata-kata itu menempel di udara, berat dan membuat napas terasa sesak. Ada rasa sakit yang datang tiba-tiba, karena semua ini ternyata bukan hanya soal citra perusahaan, tapi juga tentang dia melarikan diri dari sesuatu. Dan menjadikanmu pelariannya, kau memilihku. Bukan karena aku, tapi karena aku bukan mereka, katamu pelan, menunduk. Takumi bergerak mendekat, duduk di sofa yang sama tapi menjaga jarak kecil, awalnya. Ya, tapi sekarang. Dia menunduk, lalu menatapmu lagi, matanya terlihat lebih gelap, lebih rapuh. Aku minta maaf, hening menggantung beberapa detik. Hanya terdengar suara jarum jam yang berdetak pelan, kau tahu. Permintaan maaf tidak bisa menghapus semuanya, katamu akhirnya, tapi mungkin bisa menjadi awal. Takumi mengangguk pelan. Dia tidak mendekat lagi, tidak memaksakan sentuhan. Hanya duduk di sana, membiarkan hening menjadi bagian dari percakapan. Di luar, lampu kota terus berkelip, dan untuk pertama kalinya, keheningan antara kalian terasa tidak terlalu menyakitkan. Salju turun lebat di Tokyo malam itu, menutupi jalanan dan atap gedung dengan lapisan putih tebal. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya pucat di permukaan salju, membuat kota terlihat tenang tapi dingin. Seolah seluruh dunia menahan napas. Kamu berdiri di trotoar. Napasmu keluar dalam uap putih tipis. Tanganmu memegang gagang koper. Jari-jarimu mati rasa meski dibalut sarung tangan. Telepon genggam di sakumu masih menampilkan pesan terakhir foto Takumi bersama seorang wanita di sebuah restoran mewah. Senyum samar di wajahnya. Jarak yang terlalu dekat cukup untuk membuat perutmu terasa kosong, kakimu terasa berat, tapi langkahmu justru membawa pergi. Meninggalkan jejak di salju yang terus menutupi jalan. Salju menempel di bahunya. Napasnya berubah jadi uap putih di udara. Ia menggenggam ponselnya, menulis dan menghapus pesan berkali-kali. Tak tahu apa yang harus dikatakan agar kamu percaya. Kamu tahu ini mungkin salah paham. Tapi setelah semua malam panjang dan kata-kata yang tertahan, rasa sakitnya terlalu nyata untuk diabaikan. Atau justru menjadi alasan untuk saling mencari kembali. Dan jika tidak, mengapa sakitnya terasa seperti kehilangan sesuatu yang benar-benar penting? Pesan darimu hanya satu kalimat singkat, aku butuh waktu sendiri. Ia memandang ke arah box bayi yang tertidur di kamar. Dadanya terasa sesak untuk pertama kalinya. Dia benar-benar merasa takut kehilangan sesuatu yang bukan bagian dari kontrak keluarga yang baru ia sadari berarti segalanya. Kamu menatap gedung apartemen di kejauhan. Lampu unit lantai 40 menyala. Tapi kamu tidak kembali ke sana. Ruangan kayu sederhana berbau tatami dan teh hijau. Kontras dengan dinginnya udara luar di kejauhan. Suara kereta malam melintas. Bunyinya samar, namun menusuk sunyi yang semakin tebal. Kamu duduk di dekat jendela, menatap salju jatuh tanpa suara. Hati terasa berat, bukan hanya karena foto itu, tapi karena ketakutan lama kembali muncul. Apakah semua ini hanya sementara? Apakah dia benar-benar menginginkan keluarga ini? Atau hanya berusaha memenuhi kewajibannya? Di sisi lain kota, Takumi berdiri di ruang kerjanya, menatap ponselnya dengan rahang tegang. Hujan salju semakin deras ketika kamu tiba di penginapan kecil di luar distrik pusat. Malam terasa panjang. Setiap suara salju yang jatuh di atap terdengar seperti gema pertanyaan yang tidak kamu punya jawaban. Takumi, di apartemen yang terasa terlalu besar dan dingin, berdiri di balkon dengan jaket tebal, di kedua sisi kota, di bawah salju yang sama. Kalian berdua menatap langit Tokyo yang abu-abu, masing-masing bertanya-tanya, apakah keheningan ini akan memisahkan? Dan di tengah malam yang dingin, satu pertanyaan berputar di hatimu, jika cinta ini nyata, mengapa terasa begitu mudah retak? Salju Tokyo mulai mengcair ketika matahari musim semi muncul, meninggalkan genangan di jalanan, dan embun dingin di jendela penginapan kecil tempatmu bersembunyi. Kamu duduk di tepi futon, memegang secangkir teh hangat saat kamu menoleh. Takumi berdiri di sana. Mengenakan mantel panjang berwarna gelap, bahunya basah oleh sisa salju. Di lengannya, dia membawa tas kecil berisi perlengkapan bayi yang kamu tinggalkan di apartemen. Mata hitamnya menatapmu dengan campuran rasa lelah dan keteguhan. Uapnya naik perlahan, menghangatkan wajahmu, tapi hatimu masih terasa dingin. Tapi aku tidak bisa membiarkan kalian pergi tanpa menjelaskan. Kau bisa mulai menjelaskan sekarang, katamu. Suara datar tapi bergetar di ujungnya. Bayi kalian berada di kereta dorong kecil di samping ranjang. Tertidur lelap, napasnya pelan,
dan berirama, angin luar berhembus, membawa aroma kayu dari lantai tatami dan wangi teh hijau yang samar. Tapi, izinkan aku pulang bersamamu, kita mulai lagi, bukan karena kontrak, tapi karena kita benar-benar menginginkan ini. Aku tidak bisa terus menebak apa yang ada di kepalamu, Takumi. Aroma teh hijau di udara, suara napas bayi, dan dingin sisa salju yang menempel di udara semuanya bercampur, menciptakan rasa hangat samar di dadamu. Sentuhan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat napasmu terasa lega. Setelah berhari-hari berat perlahan, kamu mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, setelah semua kebisuan dan salah paham, kamu merasa mungkin ada rumah yang benar-benar bisa kalian bangun bersama. Setiap kali kau diam, aku merasa semua ini bisa hancur kapan saja. Dia calon mitra bisnis yang orang tuaku dorong padaku bertahun-tahun. Aku menemuinya hanya untuk mengakhiri semua itu. Aku tidak dan tidak akan memilihnya. Matanya bertahan pada matamu. Nada suaranya tegas. Aku hanya memilih kalian. Pintu geser kamar berderit pelan. Aku mencari kalian semalaman. Suaranya pelan, serak oleh udara dingin. Aku tahu kau marah. Aku juga tahu foto itu membuatmu ragu. Kamu menatapnya lama, jari-jarimu menggenggam erat cangkir teh. Takumi menurunkan tas, duduk di lantai tatami, menjaga jarak agar tidak mengusik bayi yang tidur wanita di foto itu. Hening mengisi ruangan beberapa saat, hanya suara napas bayi yang terdengar, lembut dan menenangkan. Kau seharusnya memberitahuku lebih awal. Suaramu akhirnya keluar, pelan tapi syarat perasaan. Takumi menggeser tubuhnya sedikit mendekat, jarak di antara kalian berkurang. Dia menatapmu, bukan dengan tatapan dingin seperti dulu, tapi dengan mata yang penuh rasa lelah, sekaligus tulus. Aku tahu, aku salah, karena selalu menahan kata-kata, tapi aku tidak akan menahan lagi, kau dan anak kita. Kalian satu-satunya yang penting bagiku sekarang. Dia meraih kereta dorong, menatap bayi yang masih terlelap, lalu kembali memandangmu. Aku tidak minta kau memaafkanku sekarang. Kamu menatap wajahnya yang kini terlihat lebih rapuh dari biasanya. Takumi mendekat, tidak untuk memeluk, hanya untuk menyentuh punggung tanganmu dengan lembut. Di luar, angin musim semi berembus, membawa bau tanah basah dan daun muda. Musim gugur tiba di Kyoto, membawa udara sejuk dan dedaunan merah oranye yang jatuh perlahan dari pohon-pohon di jalan berbatu. Matahari sore menyinari atap-atap rumah tradisional, memantulkan kilau lembut di jendela kaca kayu. Suara tawa anak itu memenuhi udara, berpadu dengan aroma teh hijau dan kayu cadar dari rumah tua. Takumi menatapmu sejenak, senyum samar terbit di wajahnya, senyum yang tidak lagi kaku seperti dulu, tapi hangat, tulus dulu. Setiap hari terasa seperti panggung, katamu, suaramu lembut. Sekarang, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sedang berakting. Dia mengangkat anak itu sedikit ke udara, lalu mendekapnya. Aroma lembut bedak bayi bercampur dengan wangi kayu di udara. Kamu berdiri di beranda rumah kecil yang kalian sewa untuk sementara, mengenakan sweater wol longgar. Tanganmu memeluk bayi yang kini sudah mulai tertawa kecil setiap kali mendengar suara angin. Takumi duduk di halaman, memangku bayi saat kamu menurunkan si kecil ke lengannya. Rasanya aneh, bukan? Semua terasa berbeda dari setahun lalu, ucapnya pelan, matanya mengikuti daun merah yang jatuh di halaman. Kita sudah melalui terlalu banyak hal untuk kembali ke cara lama. Aku tidak peduli lagi soal kontrak, atau apa kata orang tuaku, yang penting hanya kita. Kamu duduk di sampingnya, menarik napas panjang, udara Kyoto yang bersih, membawa aroma tanah basah dan daun kering, menenangkan dada yang dulu selalu terasa sesak. Takumi meraih tanganmu, menggenggamnya perlahan, sentuhan itu tenang, tidak lagi canggung seperti dulu. Bayi itu tertawa lagi. Suaranya renyah, membuat Takumi ikut tersenyum lebih lebar. Di beranda, kamu menyandarkan kepala ke bahunya, menatap dedaunan yang terus berguguran, angin berembus lembut, membawa suara gemericik air dari sungai kecil di dekat rumah. Untuk pertama kalinya, dunia terasa benar-benar sunyi. Tapi bukan sunyi yang menekan, sunyi yang menenangkan. Matahari mulai turun perlahan, di balik pegunungan Kyoto, langit berubah menjadi gradasi jingga dan ungu lembut, sementara dedaunan musim gugur jatuh satu persatu, lambat seperti waktu yang sengaja diperlambat. Kamu duduk di beranda bersama Takumi dan bayi kalian. Menghirup udara yang dingin, namun menenangkan. Udara yang membawa aroma tanah basah dan kayu dari rumah tua ini. Suara angin berembus pelan, menyapu dedaunan kering di halaman. Takumi menepuk punggungmu ringan.
Gerakannya ritmis dan menenangkan. Bayi kalian tertidur di pelukannya. Napasnya terdengar lembut, nyaris menyatu dengan suara gemericik sungai di kejauhan. Hanya ada momen ini udara sejuk, suara angin, dan kehangatan tubuh yang saling bersandar. Tidak ada kata-kata besar yang perlu diucapkan malam ini, tidak ada rencana, tidak ada ketakutan, tidak ada masa lalu yang menghantui. Tidur perlahan datang, seperti dedaunan yang jatuh pelan, tanpa suara, tanpa tergesa, semua ketegangan yang sempat menahan dada kini terasa larut. Seolah setiap helaan napas membawa pergi sisa-sisa rasa cemas yang tertinggal. Dunia di sekitarmu berbaur menjadi harmoni sederhana, desok angin, napas bayi, aroma daun musim gugur semuanya menyatu, menjadi rasa damai yang menghangatkan. Matamu perlahan terasa berat, detak jantungmu melambat, mengikuti ritme angin dan napas yang stabil di sekitarmu. Di dalam keheningan yang lembut itu, kamu membiarkan kelopak matamu menutup sepenuhnya. Dan di antara napas panjang yang melambat, kamu tahu. Tidak ada lagi yang harus dikejar malam ini. Kamu bisa melepaskan semuanya.